Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Anisia Salirahayu dengan nomor induk mahasiswa 122200135. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dengan program studi Bahasa Indonesia di Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja. Unit kerja saya di SMA Negeri 21 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan materi pembelajaran teks prosedur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Lola, silakan pimpin doa. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita dengan kompetensi dasar. Bisa dilihat di layar PowerPoint ya. Yang pertama, memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dengan pencapaian yang pertama diharapkan kamu dapat menyusun teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Yang kedua adalah setelah kamu membuat teks prosedur, kamu nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan, menanggapi, juga merevisi teks prosedur yang telah kamu buat dari masing-masing kelompok ya. Seperti yang sudah kita pelajari di akhir pertemuan kemarin ya, atau di minggu lalu ya. Kita sudah mempelajari teks prosedur berdasarkan struktur juga kebahasaan. Ingat ya semuanya ya. Ya, coba kita ulas kembali materi kita sedikit. Struktur dalam teks prosedur. Nah, itu yang pertama ada apa saja? Struktur teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum. Pernyataan umum. Diikuti yang kedua langkah-langkah. Yang ketiga kesimpulan atau penegasan. Ya. Nah, sementara kebahasaan dalam teks prosedur yang pertama ada apa saja kemarin? Menggunakan kalimat imperatif. Apa artinya imperatif? Perintah kita. Ya, kalimat perintah. Yang kedua, Persuasif. betul. Persuasif artinya apa? Kalimat kalimat ajakan. Yang ketiga, Imperatif.
informasi. Nah, selanjutnya apa lagi? Teknis, Bu. Kata kerja teknis. Contohnya seperti apa kata teknis? Mengupas, ya. Nah, dan lain-lain. Ya, kita lanjutkan. Terakhir kita sudah mempelajari mengenai struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur. Maka sesuai dengan kesepakatan, hari ini kita akan membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang dominan. Oke, untuk sekarang alat dan bahan sudah dipersiapkan ya? Oke, silahkan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yuk, langsung menyesuaikan kelompoknya. Ayo, kelompok satu di mana? Duduknya yang rapi, yang bagus. Perhatikan semuanya. Ibu akan membagikan satu buah lembar kerja yang nanti di dalamnya akan kamu temui satu buah gambar yang akan kamu lakukan langkah-langkah pembuatannya, ya. Kemudian nanti selagi teman yang lain membuat atau membuat teks prosedurnya, yang lain juga diisi sambil diisi, ya, karena ada beberapa nomor dalam kertas ini. Oke, kelompok satu, kelompok dua, di mana kelompok dua, kelompok tiga, ya, kelompok empat. Alat dan bahan sudah dibawa ya masing-masing ya. Oke, sambil kamu membuat teks prosedurnya, diisi juga di situ. Oke, perhatikan dalam pembuatan proyek ini, ya, yang ibu nilai yang pertama adalah kerjasama, ya, atau keterampilan kamu dalam bekerja sama atau dalam memanajemen waktunya. Kemudian juga kekompakan, kerjasama, dan yang terakhir adalah tanggung jawab, ya. Artinya jangan sampai hanya satu orang saja atau beberapa orang saja yang mengerjakan, tetapi semuanya harus terlibat. Semuanya harus terlibat dalam proses pengerjaan. Nah, silakan diperhatikan dulu LKBD-nya sebelum mulai mengerjakan. Di situ ada tabel untuk nama kelompok dan juga kelasnya. Silakan ditulis sesuai dengan petunjuk teknisnya, karena di situ ada petunjuk belajarnya, ya. Nah, kemudian ada nomor 1. Pertanyaannya itu ada sebuah gambar dan ada sebuah pertanyaan. Silakan diisi berdasarkan petunjuknya juga. Kemudian yang kedua juga sama, ya. Silakan diisi berdasarkan petunjuknya. Nah, yang ketiga ini jangan lupa nanti ketika kamu mengerjakan proyeknya atau membuat teks prosedurnya, nah, kamu tulis urutan waktunya. Sekiranya kamu membuat kreativitas atau membuat karya-karyanya, menyusunnya itu dalam waktu berapa menit, ya. Nah, kemudian yang keempat ini adalah susunan produknya, ya, atau kamu membuat teks prosedur yang di kertas karton tersebut. Nah, yang terakhir nanti adalah presentasi, ya, dari masing-masing kelompok nanti akan presentasi. Dan yang terakhir nanti kita evaluasi atau simulkan bersama. Jelas ya? Sejauh ini ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup silahkan bisa di
sekarang? Ya, mulai dikerjakan ya. Iya. Dari partner ya? Dari partner. Di ujungnya panjang Di ujungnya ini. panjang tapi Dari apa? Dan nempel tadi ini. Ini nggak usah. Kan mau diselimutin itu kan? Kesini di ntar. terus panjang ini pada. Oh, berarti ini. Oke, mulai dikerjakan. Kelompok 1. Oke, mulai dilihat ya gambar apa saja yang ada di dalam. Ya, boleh kalau terlalu banyak, kalau panjang, boleh dibagi dua. Nah, bagus nih, kelompok 4 itu menggunakan stopwatch untuk pembeda waktunya, ya. Boleh digunakan oleh kelompok lain juga sebagai acuan. Kamu mengerjakan tugas atau mengerjakan proyeknya jangan sampai lebih dari waktu yang sudah ditentukan, ya. Ini CS. Oh ini. Berarti ini tuh tetap di sini namanya ada di sini ya. Jangan pakai double jam deh. Coba. Oh, kita
prosedur yang sudah kamu buat. Mulai dari pernyataan umumnya sudah sesuai atau belum? Ya, tahapan-tahapannya sudah sesuai atau belum? Dan yang terakhir, simpulannya sudah sesuai atau belum? Gimana kelompok 1 untuk pengerjaannya, apakah ada yang ditanyakan? Untuk ini cukup jelas? Oke, lanjutkan ya. Berarti ini dari itu ya? Dari apa namanya? Gimana kelompok 2? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau terlalu lebar, gunting aja kertasnya. Oke, kita kan dua tuh. Gunting aja. Bawa gunting. Ya, boleh sih kalau ini. Tapi ingat ya, jangan lebih dari rencanaan waktu yang sudah kita rencanakan. Kenapa? Tapi gede juga. Gede juga. Yang ini, yang paling tinggi. Pokoknya ini harus kerjakan ya, yang harus kerjakan ini. Nanti kalau ini kan bisa buat gampang lah. Ya, soalnya yang ini di sini. Ya, sepertinya ini. Yang ini tapi ini jelas aku aja. Ya, yang mau di sana. Taruh pojokan aja, nanti taruh bagus. Oke, nanti pembagiannya yang udah pojokan hanya kolom ya, yang di luar kolom. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan mengaplikasikan hasil produk teks prosedur yang sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Oke, silakan. Nah, di sini ada pernyataan umumnya. Banyak hal sederhana yang dapat dilakukan untuk menghias ruangan. Selain untuk mengisi waktu luang, membuat kerajinan tangan juga dapat mengasah kreativitas yang kita punya. Selanjutnya dibaca sama tadi Pak. Di sini ada alat dan bahan. Alat bahannya itu ada 3, kertas origami, gunting, sama lem. Terus ada langkah-langkahnya. Langkah pertamanya siapkan alat dan bahan. Langkah keduanya lipat origami membentuk persegi panjang. Lalu dibalik dan lipatlah secara diagonal di keempat sisinya.
Nah, contohnya tuh kayak gini. Jadi ini kita tuh tadi bikinnya pakai kreativitas kita sendiri, Bu. Makanya langkah-langkahnya juga tadi kita kayak marah gitu. Nah, tadi lupa Bu. Jadi kita tuh bikin teks prosedur cara membuat bunga hias dari kertas. Gitu. Terus di sini juga tadi udah disebutin langkah-langkahnya. Terus ada kesimpulannya. Silakan. Kesimpulannya bagaimana cara mudah bukan dan menarik buah yang sederhana yang hanya memanfaatkan kertas dapat lalu menghiasi ruangan. Oke, kreativitasnya ya Pak, berjelaskan. Banyak kan pakai Ya, jadi ada apa saja ini pengaplikasiannya, berdasarkan apa saja. Dari sini ada bahannya tuh ada kertas hijauan, bunyi, sama lem. Ya. Seperti yang terkena di sini, itu pokoknya pertamanya kertasnya dilipat dua, Ya. dilipat dua dari sini, dilipat dua lagi dari sini. Ya. Lalu dilipat diagonal, dibalik, dilipat diagonal lagi. Oh ya. Jadi hasilnya oke. Dari pencarian. Oke. Ini ada salah satu bukti otentik ya dari paper flowernya atau dari hiasan bunga kertasnya ya. Oke, masih ada kelompok dua yang harus dijelaskan atau tidak? Oke. Oke. Bagaimana komentarnya dari kelompok dua? Silakan. Oke, dari segi kreativitasnya, dari isinya juga silakan. Oke, saya dari kelompok gue izin mengomentari. Desain proyeknya keren banget, mind blowing gitu ya. Jadi kayak kreatif lah. Terus juga isi-isinya tersampaikan dengan baik. Oke, sekian dari kelompok saya. Oke, terima kasih. Dari kelompok 3, silakan bagaimana penampilan kelompok 1? Oke, sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya nggak ada yang dikomentari sih, soalnya bagus dari mulai dari modelnya, dari cara penyampaiannya bagus gitu saya Bagus ya, dari desainnya juga pemandangannya juga sudah bagus ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bagaimana kelompok 4? Untuk penampilan kelompok 1. Ya untuk kelompok satu saya mau komentari soal produknya dulu ya. Ya. Produknya itu sangat bagus ya Pak, desainnya segala macam, ada banyak ya perhiasannya. Dan untuk penyampaian materinya juga sangat bagus dan sangat rinci. Oke, terima kasih. Dan silakan. Ada yang mau ditambahkan dari kelompok lain atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, silakan ditutup. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk penampilan kelompok 1. Langkah dan juga kesimpulan. Oke, Ibu mau mendengar kesimpulan dari Nadine. Silakan. Ya. Jadi kesimpulannya itu teks prosedur juga mempunyai beberapa kaidah kebahasaan. Ya. Yang pertama itu ada kalimat interrogatif, Ya. kalimat pertanyaan, terus kalimat imperatif, kalimat perintah, kalimat deklaratif memberi informasi, dan kalimat kata kerja teknis seperti contohnya mengupas. Ya. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita sudah melakukan hal yang hebat, luar biasa. Kamu sudah membuat satu teks prosedur utuh berdasarkan struktur dan juga kebahasaan. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan ya, kita sudah masuk ke materi berikutnya adalah teks eksplanasi.
bersama-sama sebelum pulang. Rapikan dulu bukunya. Rapikan hasil karyanya. Oke, silakan semua kelas pimpin doa sebelum pulang. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan depan. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih Bu. Alat dan bahannya nggak ada. Ya tapi kurang space juga sih. Oke. Karena tulisannya lumayan besar ya. Sampai lewatin. Ya, betul. Ya, harusnya mungkin menggunakan ini nih, berapa styrofoam kali ya, sampai ke sana kalau perlu. Ini desain namanya. Oke. Ini desainnya apa ya? Model apa? Bukan abstrak. Hancur ini. Kalau keren. Oke. Aduh, udah diketawakan. Lanjut, kelompok 3. Silakan memberikan komentarnya. Hati-hati. Sebelumnya modelnya bagus, terus tulisannya bagus. Mungkin di cara penyampaiannya tadi di langkah-langkahnya agak terbata-bata, jadi agak gimana gitu. Tapi selebihnya bagus sih, nggak ada ini, cuma di sini aja. Mungkin teman saya mau menambahkan. Silakan. Boleh, Dina? Enggak berdiri. Menurut saya sih juga udah bagus, cuman mungkin tulisannya lagi diperkecil biar lebih muat, terus biar tadi nggak ada kesalahan-kesalahan yang lainnya yang disebutin tadi sama Latifa dan Dioma. Terus juga tadi kayak penyampaiannya pakai mata mungkin lebih diperjelas lagi suaranya biar yang lainnya juga lebih dengarnya lebih jelas. Ya. Oke, ini sangat kreatif ya karena melewati batas ya. Jadi bisa diikut. Melewati batas. Sebenarnya kalau Kreativitas tanpa batas. Ini salah apa yang bukan kalau tidak bawa gunting kan? Oh, gunting tadi. Oh, banyak. Oke. Cuma kalau kertas bupala. Jujur. Oke, cukup. Ada lagi dari teman-teman lain yang mau menambahkan? Oke, silakan ditutup. Atau ada yang mau diluruskan lagi? Atau ada yang bisa enggak? Silakan. Cukup. Cukup, Oke, Bu. ditutup. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kesalahan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, jangan lupa ya dari hasil presentasi tadi itu diisi yang nomor 6 LKPD yang nomor 6 ya kan di situ. Nah itu hasil diskusi kita ya sorry nomor 5 silakan diisi hasil diskusi tadi kita ya. Oke, dari hasil presentasi teman-teman sudah bagus semuanya ya. Hanya tadi dari kelompok 4 ya yang masih belum ada kalimat interrogatifnya. Tapi tidak apa-apa ya, nanti bisa disempurnakan lagi ketika pembelajaran berikutnya. Oke, cukup ya, luar biasa semuanya, tepuk tangan untuk kita. Oke, silakan sekarang kembali kursinya, kita akan siap-siap. Ayo. Oke,
lagi. Model Argentina. Model Argentina. Keywordnya itu aku lupa, aku lagi awal lupa. Oke, terakhir sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini ya, kita simpulkan dulu pembelajaran apa saja sih yang sudah kita upayakan atau kita terapkan pada hari ini. Oke, Muhammad Zidan, simpulkan, kita evaluasi bersama apa saja yang kamu dapat atau yang sudah kita laksanakan pada siang hari ini. Jadi teks prosedur itu mempunyai beberapa struktur, yaitu yang pertama ada pernyataan umum, biasanya berisi tentang semacam pendahuluan atau tema-tema yang akan berkaitan lah. Ya, dan yang kedua kita punya langkah-langkah, berisi tentang langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Ya. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan atau penegasan ulang. Oke, ya, bahwa di dalam teks prosedur yang pertama ada pernyataan umum, langkah-langkah, dan juga kesimpulan. Oke, Ibu mau mendengar kesimpulan dari Nadine, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya itu teks prosedur juga mempunyai beberapa kaidah pembahasaan. Ya. Yang pertama itu ada kalimat interrogatif, Ya. kalimat pertanyaan, terus kalimat imperatif, kalimat perintah, kalimat deklaratif memberi informasi, dan kalimat kata kerja teknis seperti contohnya mengupas. Ya. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita sudah melakukan hal yang hebat, luar biasa. Kamu sudah membuat satu teks prosedur utuh berdasarkan struktur dan juga kebahasaan. Oke, cukup ya untuk hari ini. Ada pertanyaan atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, kita akhiri pembelajaran hari ini. Minggu depan ya, kita sudah masuk ke materi berikutnya adalah teks eksplanasi ya. Cukup, silahkan dipersiapkan, rapihkan bukunya. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum pulang. Rapihkan dulu bukunya. Rapihkan hasil karyanya. Oke, silakan semua kelas pimpin doa sebelum pulang. Siap. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pertemuan depan. Hati-hati di jalan dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih.